Setan Merah siap jamu Rangers. Debut mantap Solskjaer di Besiktas. Panggung untuk trio Vinicius, Mbappe, Rodrigo. Comeback PSG atas Manchester City bikin sang presiden bangga. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate Spasi Football Tonight edisi kali ini bersama kakak Spasi tentunya. Check it out! Here we go, Renato Veiga ke Juventus. Juventus dikabarkan telah menyegel kesepakatan dengan Chelsea untuk transfer Renato Veiga. Fabrizio Romano menyebut jika pemain Portugal itu akan segera bermain untuk si Nyonya tua. Romano menambahkan tidak ada opsi pembelian permanen pada transfer ini. Pasalnya Renato Veiga masih dibutuhkan Chelsea untuk Piala Dunia antar klub pada pertengahan tahun ini. Wilfried Zaha bergabung dengan Charlotte FC dengan status pinjaman. Wilfried Zaha telah resmi bergabung dengan klub Major League Soccer Charlotte FC dengan status pinjaman hingga Januari 2026 dengan opsi perpanjangan hingga Juni 2026. Asensio ditawarkan ke Atletico dan Barcelona. Marco Asensio tidak masuk rencana Luis Enrique dan datangnya Kvaratskhelia membuat peluang bermainnya semakin berkurang. Oleh karena itu agennya Jorge Mendes telah memikirkan destinasi baru untuk kliennya, yakni kontrak pinjam hingga akhir musim ini. Menurut kabar yang dilansir Sport menyebutkan bahwa Asensio telah ditawarkan kepada Atletico Madrid dan Barcelona. MU bandrol Garnacho 65 juta euro, Napoli keberatan. Pertemuan pihak Napoli dan Manchester United dilaporkan belum menemui kata sepakat untuk transfer Alejandro Garnacho. Harga yang dipatok MU untuk Garnacho memberatkan Napoli. MU dilaporkan hanya akan melepas Garnacho dengan nilai transfer 65 juta euro. Sementara Napoli kukuh melempar tawaran di angka 50 juta hingga 55 juta euro untuk Garnacho. Setan Merah siap jamu Rangers di Old Trafford. MU dan Rangers akan bertemu di Old Trafford pada matchday ke-7 Liga Eropa. MU masih dihantui oleh inkonsistensi yang tak kunjung hilang. Di sisi lain, Rangers tampil cukup baik di fase Liga. Tim asal Skotlandia ini meraih 3 kemenangan dan 2 hasil imbang, serta baru menelan 1 kekalahan. Pertandingan ini sangat penting bagi kedua tim. Kemenangan akan memperbesar peluang untuk lolos otomatis ke babak 16 besar. Debut mantap Solskjaer di Besiktas. Ole Gunnar Solskjaer mewarnai debutnya melatih Besiktas dengan kemenangan. Dia membawa timnya menang 4-1 atas Athletic Bilbao di Liga Eropa. Solskjaer pun senang debutnya melatih klub Turki itu berakhir dengan kemenangan. Kemenangan atas Athletic menjaga peluang Besiktas lolos ke babak gugur tetap ada. Panggung untuk trio Vinicius, Mbappe, Rodrigo. Trio lini depan Real Madrid, Vinicius Junior, Kylian Mbappe, dan Rodrigo pamer ketajaman di laga melawan RB Salzburg. Ketiganya menyumbangkan gol di laga ini. Carlo Ancelotti mengatakan bakal terus mengandalkan trio Vinicius, Mbappe, dan Rodrigo. Pria asal Italia ini tidak pernah meragukan kapasitas ketiganya sebagai juru gedor. Rossoneri yang on fire tatap 16 besar. AC Milan melanjutkan tren apiknya di Liga Champions. Kini Rossoneri mengatasi Girona, membuatnya menatap babak 16 besar. Milan kini bertengger di peringkat ke-6 klasemen Liga Champions dengan 15 poin dari 7 laga, dengan menyisakan 1 laga tersisa melawan Zagreb. Peluang anak asuh Sergio Conceição lolos langsung ke 16 besar terbuka lebar.
Guardiola ungkap sebab The Citizen kena comeback. Pep Guardiola jelas kecewa timnya harus kalah meski sempat unggul 2 gol lebih dulu. Namun ia mengakui bahwa PSG tampil lebih daripada tim asuhannya. Pria asal Spanyol ini menilai bahwa Manchester City kalah karena tak tenang saat menguasai bola ketika sudah unggul. Mereka dibuat tak nyaman oleh tekanan tuan rumah. Comeback PSG atas Manchester City bikin Al-Khelaifi bangga. Paris Saint-Germain meraih kemenangan comeback atas Manchester City di Liga Champions. Kemenangan PSG atas Manchester City diapresiasi Nasser Al-Khelaifi. Baginya, laga kali ini jadi salah satu yang paling membuat dirinya bergejolak. Ia pun mengaku sangat bangga dengan hasil itu. Dengan 26 tembakan, PSG balikan keadaan dan menang. PSG berhasil mengalahkan Manchester City dengan skor 4-2. Menurut situs Liga Champions, PSG menguasai 58% penguasaan bola. Dengan dominasi ini, PSG mampu melepaskan 26 tembakan, jauh lebih banyak dibandingkan Manchester City yang hanya menghasilkan 9 tembakan sepanjang pertandingan. Kemenangan ini semakin memperlihatkan dominasi PSG di laga tersebut, dengan statistik yang lebih baik dalam hampir semua aspek permainan. Amorim menyesal bilang tim terburuk dalam sejarah United. Ruben Amorim telah melontarkan pernyataan pedas setelah Manchester United menelan kekalahan dari Brighton, sehingga mengundang kritikan dari sejumlah pihak. Amorim pun mengungkapkan penyesalan telah melabeli tim besutannya sebagai yang terburuk dalam sejarah Manchester United. Dia mengakui seharusnya bisa memilih kalimat dengan lebih hati-hati dan mencoba menggambarkan situasi saat ini dengan cara lain. Seamus Coleman tegaskan sudah siap jadi pelatih. Kapten Everton, Seamus Coleman membuka peluang untuk melanjutkan karir sebagai pelatih setelah sukses memimpin timnya meraih kemenangan atas Peterborough di Piala FA awal bulan ini. Coleman, yang kini berusia 36 tahun, mengambil alih kendali setelah pemecatan Sean Dyche. Coleman, yang sudah memiliki lisensi kepelatihan, mengaku menikmati pengalaman tersebut dan menganggapnya sebagai persiapan menuju masa depan. Murillo perpanjang kontrak dengan Nottingham Forest. Bek andalan Nottingham Forest, Murillo, resmi memperpanjang kontraknya hingga tahun 2029, mengakhiri spekulasi yang berkembang terkait masa depan di City Ground. Dalam pernyataannya di situs resmi klub, Murillo mengungkapkan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Murillo menjadi pemain penting sejak kedatangannya di City Ground. Pada musim 2023-2024, ia dinobatkan sebagai pemain terbaik klub. Mikel Arteta pastikan Arsenal aktif di bursa transfer Januari. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengungkapkan bahwa dirinya sedang dalam kontak terus-menerus dengan pemilik klub untuk mendatangkan penyerang baru sebelum bursa transfer Januari ditutup. The Gunners kini tengah mencari penguatan di lini serang, menyusul cedera yang dialami Bukayo Saka dan Gabriel Jesus. Mikel Arteta menegaskan bahwa klub sedang berupaya mendatangkan pemain baru. Paul Pogba buka kode terkait kriteria tim idamannya. Masa depan Paul Pogba masih abu-abu. Ia belum memiliki klub pasca kontraknya diputus Juventus. Namun pemenang Piala Dunia 2018 itu sudah memberikan kode terkait kriteria tim yang hendak diperkuatnya musim depan. Seperti diwartakan Cock Offside, Pogba ingin memperkuat tim yang mentas di Liga Champions. Selain keinginannya mentas di level tertinggi, ada hal lain yang memberatkan tim peminat jasanya, yakni masalah gajinya yang tinggi. Simone Inzaghi puji performa Inter usai kalahkan Sparta Praha.
Manajer Inter Milan Simone Inzaghi memberikan pujian bagi penampilan timnya saat mengalahkan Sparta Praha pada pertandingan dini hari tadi. Nerazzurri berhasil meraih kemenangan tipis dengan skor 1-0. Inzaghi mengaku puas dengan kemenangan tersebut dan memberikan pujian bagi penampilan apik para pemainnya. Terlebih, Inter saat ini hanya membutuhkan 1 poin lagi untuk mengamankan posisi di 8 besar. Rafael Leao mau ikuti Sergio Conceição mati buat AC Milan. Penyerang AC Milan Rafael Leao memberikan komentar setelah timnya menang atas Girona di Liga Champions. Sejak Sergio Conceição menjadi pelatih AC Milan, Rafael Leao seperti menemukan kembali performa terbaiknya. Conceição sangat banyak mempengaruhi performa saya. Dia adalah tipe orang yang mau mati untuk para pemainnya. Saya mencoba melakukan hal yang sama, ujar Leao. Ferran Torres pastikan bertahan di Barcelona. Ferran Torres sempat dikaitkan dengan AC Milan di bursa transfer Januari ini. Namun pemain asal Spanyol tersebut menyatakan komitmennya terhadap Barcelona. Pemain internasional Spanyol itu hanya menjadi starter dalam 6 pertandingan dari 14 laga La Liga yang dimainkannya musim ini dengan catatan 3 gol dan memberikan 2 assist. Masa depan saya ada di sini, saya akan berusaha untuk mendapatkan kepercayaan dari pelatih, kata Torres. Habis di Salzburg, Carlo Ancelotti puji performa Real Madrid. Manajer Real Madrid Carlo Ancelotti memberikan pujian bagi penampilan apik timnya setelah berhasil meraih kemenangan telak atas RB Salzburg. Los Blancos berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 5-1. Menurutnya, semua pemain bekerja sama dengan sangat baik. Ancelotti sadar bahwa finish di 8 besar akan menjadi tantangan yang sangat sulit. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!